ongoing thing. Halo guys, ketemu lagi di channel Study with Vale. Belajar senang, cara mudah, ulangan bisa. Hari ini kita bakalan bahas tentang ukuran pemusatan data. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share ya guys, agar kalian tidak ketinggalan cara cepat untuk mengerjakan soal-soal matematika. Ya, jadi sebenarnya untuk materi tentang ukuran pemusatan data ini merupakan kelanjutan dari materi statistika kemarin yang sudah pernah saya upload ya. Tapi untuk kalian yang belum pernah melihat tentang materi saya tentang statistika, coba klik di atas ini ya guys ya, karena saya sudah pernah menjelaskan bentuk-bentuk diagram dan apa itu fungsinya. Dan di sini ini isinya semua tentang rumus-rumus dari statistika. Yang pertama ada rata-rata atau mean. Nah, rata-rata atau mean ini menghitungnya seperti ini. Jika suatu data terdiri dari nilai x1, x2, x3 hingga xn, rata-rata hitung atau mean data tersebut dirumuskan sebagai berikut. Nah, rata-rata sama dengan x1 ditambah x2 ditambah x3 hingga ditambah xn dibagi n. Di sini X1 itu merupakan data pertama, X2 data kedua, X3 data ketiga, hingga Xn itu adalah data terakhir. Oke, data yang paling bawah. Hingga N-nya itu di per N, itu artinya N itu adalah jumlah frekuensi total. Oke, jadi misalnya ada 20 orang ya berarti dibagi 20. Ada 20 kota ya berarti dibagi 20. Yang kedua adalah median. Median atau nilai tengah adalah nilai yang berada di tengah setelah data diurutkan terlebih dahulu. Jadi untuk menentukan dari median ini, datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Oke. Untuk median, apabila banyak datanya itu genap totalnya, maka mediannya itu menggunakan rumus seperti berikut. Median atau singkatannya ME itu setengah dikali nilai data ke N per 2 ditambah nilai data ke N per 2 plus 1. Oke, kalau dilihat dari penjelasannya seperti ini membingungkan ya, data ke N per 2 data ke N per 2 plus 1 itu membingungkan. Tapi coba nanti kita ke contoh soalnya agar kalian lebih paham. Lalu bagaimana apabila ganjil? Apabila ganjil mudah, Anda cuma tinggal mencoret dari depan belakang hingga Anda menemukan satu data yang berada di tengah. Yang ketiga adalah modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul. Dengan kata lain, modus adalah nilai data yang mempunyai frekuensi terbesar. Bukan berarti modus yang menggombali perempuan ya, bukan ya. Di sini modus adalah nilai data yang paling sering muncul. Nah, ini ada contoh soalnya, kita coba kupas habis di sini berdasarkan rumus-rumus yang tadi agar kalian juga tidak bingung ya. Saya bacakan soalnya. Data tinggi badan 20 siswa dalam sentimeter sebagai berikut. Kalian baca sendiri itu datanya. Lalu tentukan mean, modus, dan juga median. Tidak perlu khawatir datanya itu Anda ingat atau tidak, sudah saya tampilkan di tabel berikut. Untuk pembahasan mean terlebih dahulu ya, lihat dulu tabel sebelah kiri, itu adalah totalnya yang sudah saya klasifikasi satu persatu. Oke, saya masukkan 156 cm 3 orang, 157 cm 4 orang, 158 cm 3 orang, 159 cm 5 orang, 160 cm 4 orang, dan 161 cm 1 orang. Maka meannya kita perlu mengkalikan, jadi 156 kali 3, 157 kali 4, 158 kali 3, 159 kali 5, 160 kali 4, dan 161 dikali 1. Nah, dibagi 20 siswa, maka meannya adalah 3166 dibagi 20, hasilnya adalah 158,3 cm. Untuk modusnya atau data yang paling sering muncul yaitu 159 cm karena ada 5 orang. Nah, untuk pembahasannya median, untuk yang tadi masih bingung dengan rumusnya,
Kita masukkan rumusnya. Median sama dengan setengah kali data ke N per 2 plus data ke N per 2 plus 1. Nah, di sini karena total siswanya ada 20, maka N-nya kita masukkan 20. Jadi, data ke 20 per 2 ditambah data ke 20 per 2 plus 1. Maka, yang dimaksud adalah setengah dikali data ke 10 dan data ke 11. Karena data ke 10 tadi adalah 158 cm dan 159 cm adalah data ke 11, maka kita jumlah hasilnya 317, kita bagi 2. Hasilnya adalah 158,5 cm atau 159 cm. Intinya, saya punya trik atau tips menarik untuk Anda untuk menghafalkan median kalau dua data seperti ini dan besarnya berbeda ya, misalnya 158 dan 159. Biasanya kalau Anda tidak disuruh menyertakan rumus, itu mediannya kalau genap itu adalah data yang kedua. Jadi data yang ke N per 2 plus 1. Jadi itu mesti mediannya, karena kita pasti bulatkan ke atas. Jadi 159 gitu ya. Nah, ini ada referensi soal, coba dijawab dan dituliskan jawabannya di kolom komentar ya guys. Pertanyaannya adalah, perhatikan diagram berat badan siswa kelas 9F berikut. 40 kilo ada 6 orang, 41 kilo ada 12 orang, 42 kilo ada 15 orang, 43 kilo ada 18 orang, dan 44 kilo ada 9 orang. Nah, soalnya tentukan rata-rata dari berat badan siswa kelas 9F tersebut. Jadi Anda cuma perlu mencari rata-ratanya, tidak perlu median dan modus. Oke, karena dua materi itu lumayan gampang ya kalau cuma materi tentang modus dan juga median. Ya, begitu saja penjelasan saya tentang ukuran pemusatan data. Gampang kan? Untuk kalian yang belum paham tentang materi matematika yang lain, boleh ditulis di kolom komentar ya guys, agar aku bisa bahas di video-video berikutnya. Yang penting jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share ya guys, agar kalian tidak ketinggalan cara cepat untuk mengerjakan soal-soal matematika. Bye-bye.